Assalamualaikum, halo apa kabar bagi teman-teman, kembali lagi dengan channel Indah WH. Baik teman-teman, saya akan memberikan informasi yaitu 3 kategori guru honorer yang berpeluang besar lulus P3K di tahap pertama. Nah, bagi teman-teman, simak video ini dan sebelum lanjut seperti biasa, mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar menantinya teman-teman selalu mendapat informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. 3 kategori guru honorer yang berpeluang besar lulus ujian P3K tahap yang pertama. Kita lihat nomor 1, guru honorer yang mengunci formasi di sekolah induknya. Nah, jadi ini adalah prioritas teman-teman, yaitu prioritas yang diberikan kepada guru honorer yang sekolah induknya membuka formasi linier. Contoh, ada satu sekolah yang membuka sekolah, guru honorernya mengunci formasi di sekolah induknya. Nah, jadi ini adalah prioritas teman-teman, yaitu prioritas yang diberikan kepada guru honorer yang di sekolah induknya ini membuka formasi linier. Contoh, yang misalkan ada sekolah yang mana sekolah tersebut membuka 2 formasi dan hanya 1 guru honorer yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan formasi tersebut. Nah, otomatis guru honorer tersebut akan mengunci 1 formasi di sekolah tersebut. Karena ujian seleksi tahap P3K kedua dan tahap 3 sudah terbuka untuk umum. Jadi saingan tambah banyak teman-teman, tambah banyak, yaitu ditambah honor guru swasta dan lulusan PPG. Jadi manfaatkan baik teman-teman yang mengunci formasi di sekolah induknya tersebut, karena tidak semua guru honorer ini bisa mengunci formasi. Contoh, ada 1 guru honorer yang di sekolah induknya tidak membuka formasi. Nah, otomatis jadi guru honorer mendaftar ke sekolah lain. Apabila mendaftar ke sekolah lain, maka dia tidak mendapat sistem mengunci seperti di sekolah induknya tersebut. Jadi buat teman-teman yang masuk di kategori mengunci formasi di sekolah induknya, maka manfaatkan baik karena peluang sangat besar di tahap yang pertama. Yang kedua, guru honorer yang mendapat afirmasi P3K guru tahun 2021. Guru honorer yang mendapat afirmasi ataupun bonus poin, maka teman-teman berpeluang besar lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena apa? Teman-teman sudah diberikan modal berdasarkan kriteria, yaitu contohnya sertifikat pendidik, usia di atas 35 tahun, guru THK 2, disabilitas, dan lain-lain. Jadi guru honorer ini yang mendapat afirmasi ini nantinya hanya perlu menambah kekurangan saja. Contohnya, misalkan mendapat afirmasi sertifikat pendidik, teman-teman sudah mendapat bonus 100% nilai maksimal di kompetensi teknis. Jadi, berapapun nilai yang didapat pada saat ujian nanti di kompetensi teknis, maka teman-teman akan dianggap mendapat nilai terbaik, yaitu nilai 100% di kompetensi teknis. Jadi bisa dibilang 1 langkah di depan sudah berada di depan. Jadi tinggal 1 langkah untuk mencapai ASN P3K tersebut. Peluang ini sangat besar bagi honorer yang mendapat afirmasi, belum lagi mendapat afirmasi dan mengunci formasi di sekolah induknya. Inilah paket komplit yang harus dimanfaatkan untuk bisa lolos P3K di tahap 3. 3. Guru honorer yang lulus passing grade dan berperingkat terbaik. Apabila teman-teman lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka bisa dipastikan teman-teman lolos menjadi ASN P3K, karena ini syarat utama
untuk bisa lolos ASN P3K, dan ini berlaku bagi guru honorer yang memiliki saingan. Contoh, guru honorer melamar formasi di sekolah lain dan ternyata formasi tersebut ini juga dilamar sekolah lain. Nah, jadi apabila banyak saingan seperti ini berlaku seperti itu harus melalui passing grade dan berperingkat terbaik. 5 syarat hanya 2. 1. Memilih formasi ataupun jabatan yang sama dengan ujian seleksi P3K tahap pertama. Kedua, memilih bentuk satuan pendidikan yang sama. Contoh, di ujian seleksi tahap pertama memilih jabatan guru kelas di SD. Jadi jika ingin passing grade-nya ingin digunakan di tahap ke-1, maka di tahap kedua teman-teman melamar di jabatan dan satuan pendidikan yang sama, yaitu harus melamar jabatan di guru kelas dan SD yang sama. Jadi ingin passing grade-nya ini ingin digunakan kembali di ujian seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Sekian dulu teman-teman informasi dari saya. Sembari menunggu tanggal pengumuman, kita berdoa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.